Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulaida Septiani dari kelas 641B05. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bank. Yang pertama ada sejarah bank di dunia. Sejarah bank di dunia. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Barat, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal dengan meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu, penukaran uang yang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini dengan kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Yang kedua, sejarah bank di Indonesia. Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM pada masa pendudukan Belanda. Pendirian tersebut menggantikan kekosongan kongsi dagang atau Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang mengalami likuidasi. Setelah berdirinya NHM, bermunculan bank-bank lainnya. Pada zaman kemerdekaan, bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru, yaitu Bank Negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya diregulasi era Menteri Keuangan J.B. Sumarlin yang dikenal dengan gebrakan Sumarlin. Jenisnya itu 3 kelompok utama institusi keuangan: bank komersial, lembaga tabungan, dan koperasi kredit yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan koperasi kredit, yaitu menerima deposito atau kewajiban dan membuat pinjaman. Namun, mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban yang jauh yang lebih bervariasi. Sekian penjelasan sejarah bank dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.